Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Erni Widyaningsih SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pangkalan Lada Kabupaten Kota Waringin Barat. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Bu Eka Lestari SPD. Beliau adalah guru biologi dan prakarya. Kali ini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap pembelajaran yang Bu Eka Lestari laksanakan. Sebelum saya mengamati proses pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan supervisi. Supervisi dilaksanakan untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran. Kali ini saya melakukan percakapan pra-supervisi atau observasi sebagai persiapan awal agar lebih siap dan percaya diri sehingga Bu Eka Lestari bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid. Ada beberapa pertanyaan untuk Bu Eka Lestari. Pertanyaan yang pertama, Bu Eka, silakan. Apa tujuan pembelajaran yang Bu Eka Lestari inginkan? Baik, untuk pada pembelajaran kali ini yang nantinya akan saya lakukan itu Ibu, tujuan pembelajaran saya yaitu peserta didik dapat melakukan pengamatan struktur sel dengan menggunakan mikroskop, karena ini baru bab yang pertama kali di awal pembelajaran. Oh, jadi tujuan pembelajaran yang Bu Eka Lestari inginkan yaitu peserta didik dapat melakukan pengamatan struktur sel dengan menggunakan mikroskop, ya Bu. Betul Ibu. Pertanyaan berikutnya Ibu, apa area pengembangan yang hendak dicapai? Untuk area pengembangannya itu nanti saya berencana langsung ke 3 aspek itu. Nah, aspek yang pertama itu adalah pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang terakhir adalah sikap. Nah, di mana untuk mikroskop sendiri anak-anak kan hanya tahu biasanya itu namanya saja Bu, sama melihat gambarnya. Jadi saya harapkan di pengetahuan ini mereka jadi lebih mengerti bagaimana bagian-bagian dari mikroskop, fungsi dari bagian-bagiannya apa, serta macam-macam dan jenis dari mikroskopnya itu tadi apa aja. Kemudian yang kedua, dari segi keterampilan. Dari segi keterampilan diharapkan anak-anak itu mampu untuk menggunakan mikroskop guna untuk pengamatan dari sel, baik itu nanti dari preparat jadi maupun preparat basah yang tadi buat. Nah, yang terakhir dari sikap diharapkan nanti anak-anak itu bisa disiplin diri, bisa berhati-hati dalam menggunakan peralatan laboratorium, serta jadi lebih percaya diri dalam mengobservasi sel-sel ataupun mengobservasi apa yang nantinya akan terjadi. Baik, kalau boleh saya garis bawahi, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Eka Lestari meliputi 3 aspek, yaitu pengetahuan. Dari segi pengetahuan, Bu Eka Lestari menginginkan anak-anak memahami tentang mikroskop yang meliputi bagian-bagiannya dan fungsinya. Kemudian dari segi keterampilan, Bu Eka Lestari menginginkan anak-anak bisa menggunakan mikroskop tersebut. Kemudian di segi sikap, di aspek sikap, Bu Eka Lestari menginginkan anak-anak lebih disiplin, lebih hati-hati dalam menggunakan alat-alat di laboratorium, serta lebih percaya diri dalam melakukan pengamatan atau observasi, begitu ya Bu ya. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, Ibu, strategi apa yang Bu Eka Lestari siapkan? Untuk strategi yang saya siapkan Ibu, untuk strateginya saya menggunakan strategi berdiferensiasi, kemudian yang nantinya akan terintegrasi dengan KSE, itu Bu rencananya. Kemudian model pembelajaran. Kalau untuk model pembelajarannya saya persiapkan di model pembelajaran PBL atau problem based learning. Metodenya? Untuk metodenya karena ini nanti menggunakan mikroskop Bu, jumlah mikroskop di kita memang banyak tapi jumlah muridnya lebih banyak, sehingga nanti untuk memudahkan untuk bisa semuanya menggunakan itu dengan metode diskusi kelompok.
Kemudian media pembelajaran yang Bu Eka Lestari akan gunakan. Nanti medianya itu saya akan menggunakan proyektor. Karena menggunakan proyektor, otomatis saya juga akan menggunakan laptop, di mana nanti juga akan ada LKPD untuk memastikan anak-anak itu dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk pelaksanaan pembelajarannya ini kapan Bu? Di hari apa? Kalau untuk pelaksanaannya di hari Selasa tanggal 23 Juli 2020. Jam berapa dan Di kelas? jamnya itu jam ke 7 sampai jam 8, jam 12 sampai dengan 13.30 2 jam pelajaran. Baik, jadi kalau bisa saya simpulkan bahwa strategi yang diambil oleh Bu Eka Lestari adalah pembelajaran berdiferensiasi serta integrasi KSP, kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning, metodenya diskusi kelompok, menggunakan media pembelajaran LCD, laptop, serta LKPD, kemudian pembelajarannya akan dilaksanakan besok hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 di kelas 11.6 jam ke 7 sampai 8 tepatnya, yaitu jam 12 sampai jam 13.30 begitu ya Bu Eka. Nah, sebagai akhir dari diskusi hari ini, saya ingin menanyakan apa yang Bu Eka Lestari dapatkan dari diskusi hari ini, Bu? Dari diskusi coaching praobservasi atau supervisi kali ini, Bu, yang saya pahami, yang saya dapatkan itu yang pertama saya jadi tahu tujuan dari supervisi atau coaching ini apa gitu. Kemudian yang kedua, saya menjadi lega serta percaya diri ketika nanti mau masuk kelas, karena saya sudah menyiapkan segala sesuatunya, mulai dari penentuan strategi atau modul pembelajaran ataupun metodenya, kemudian mempersiapkan materi, mempersiapkan peralatan yang digunakan, kemudian hingga mempersiapkan KKPD atau penilaian serta penilaian. Nah, di sini sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan, di mana strategi yang saya gunakan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi dan terintegrasi atau berintegrasi KSP gitu. Nah, itu aja. Jadi saya merasa bersyukur sekali sudah disupervisi oleh Bu Erni. Saya terima kasih sekali Ibu atas kegiatan supervisi kali ini. Baik, sama-sama Bu Eka. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, kemudian area pengembangan yang Ibu pilih itu juga tercapai ya Bu ya. Amin. Selamat beraktivitas Bu Eka Lestari. Terima Selamat kasih pagi. Ibu. Selamat pagi. Bisa memilih doa mulai. Selesai. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai materi pada pagi hari ini, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Intinya sepertinya tadi. Andriya Ramadan, Ahmad Aulia, Ahmad Isnaini, Alfi, Anissa Zara, Arkandani, Cahaya, Kamelia, Danang Saputra, Dawang Aprianto, Desa Trikana, Elsa, Angel, Firdaus Nuzula, Insan, Irma, Isnaya, Luciana, Lutfi, Aka,
Pak Ketua Lutfi kemana? Gak ada keterangan apa berarti ya? Maulia Esa, Maulia, Muhammad Rizal, Nafisa, Nur Indra, Nur Mandari, Gondra, Sri, Rengga Eka, Lima Dwi, Rizky Andreansa, Rizky Aditya, Satya Ega, Raza, Ferawali, Zahra Puspa. Berarti satu orang tanpa keterangan. Ya, Lutfi. Baik, untuk hari ini pada kesempatan pertama kita baru ketemu karena minggu lalu itu kebetulan kita ada kegiatan jalan sehat. Ya, hari Rabu ya. Ya, benar. Nah, untuk sekarang kita belajar di laboratorium, mengingat materi kita adalah tentang mikroskop. Begitu. Nah, ada yang tahu nggak fungsi dari mikroskop apa? Untuk melihat partikel kecil. Apa lagi? Oke, yang nggak bisa dilihat dengan menggunakan mata tanpa alat bantu. Dengan mata telanjang itu maksudnya tanpa ada alat bantu, gitu ya. Baik, untuk mikroskop ini digunakan untuk melihat hal-hal kecil yang tanpa alat bantu kita nggak bisa lihat. Salah satunya adalah sel. Ada yang pernah dengar kata sel? Ya, dia adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup dan ukurannya sangat kecil. Alat inilah yang akan kita pergunakan. Nah, hari ini kita akan mempelajari hal tersebut, gitu ya. Jadi kita akan mempelajari tentang mikroskop. Kemudian untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap serta didik kalian semua yang ada di kelas ini bisa mengamati struktur sel dengan menggunakan mikroskop. Nah, gimana struktur selnya, Bu? Nanti kalau ngomongin selnya nanti kita kenalan dulu sama alatnya. Bagaimana caranya kalian nanti menggunakan? Itu ya. Oke, untuk supaya kalian nggak terlalu kaku, Ibu punya game ice breaking yang nantinya akan Ibu selipkan. Kalau kalian sudah mulai bosan, kalian nggak bisa Ibu atur ya, Ibu akan mainkan ice breakingnya ya. Untuk ice breakingnya Ibu bilang kalau selamat pagi tepuknya 1 kali. Gini, kalau misalkan Ibu bilang selamat siang berarti tepuknya 2 kali. Kalau selamat sore 3 kali. Kalau selamat malam tepuknya nggak sampai. Ya, nggak ada suaranya. Bisa dicoba dulu? Bisa ya, oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, masih ada yang ngomong. Kalau selamat malam gimana? Iya, tepuknya tidak sampai. Ibu ulang sekali lagi. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Ya, masih ada yang. Jadi nanti ice breaking ini akan Ibu lakukan ketika kalian seperti tadi kondisi-kondisi yang sudah tidak bisa Ibu kontrol lagi. Kalian sudah kayaknya tak bosan, tak bagaimana, nanti ice breaking ini tiba-tiba akan Ibu mainkan. Oke, mengingat jam pelajaran terus berlanjut. Tujuan pembelajaran tadi juga sudah Ibu sampaikan supaya kalian bisa mengetahui bagaimana struktur sel dengan menggunakan mikroskop. Oke, sebelum Ibu mulai tentang mikroskop, Ibu punya video pembelajaran tentang mikroskop. Jadi silahkan diamati dulu. Kemudian nanti akan ada yang namanya lembar peserta didik. Ini fungsinya kalian isi, ya, kalian isi sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Ya,
tampilkan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup, nggak ada. Ada yang merasa ibu menjelaskannya terlalu cepat, boleh. Aman? Nggak ada yang miskomunikasi? Nggak ada. Oke, kalau gitu ibu mulai putarkan video tentang Mikroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat suatu objek tak kasat mata, di mana mikroskop dapat memperbesar objek yang diamati hingga sebesar 40 kali hingga 1000 kali, atau bahkan lebih dari 10.000 kali. Objek yang tak kasat mata yang dapat diamati oleh mikroskop diantaranya adalah sel tumbuhan, sel hewan, sel bakteri, bahkan virus, di mana suatu sel memiliki ukuran antara 1 hingga 10 mikron, di mana 1 mikron setara dengan 1/1000 mm. Jadi, diperlukan mikroskop untuk dapat mengamatinya. Dapat beberapa jenis mikroskop yang telah kita ketahui. Yang pertama adalah mikroskop cahaya, di mana mikroskop cahaya ini menggunakan sumber cahaya dari cahaya matahari maupun cahaya listrik sebagai sumber cahaya utamanya. Kemudian terdapat mikroskop fluorescence yang menggunakan sumber cahaya bisa berupa zat kimia yang nantinya dapat membenarkan objek yang diamati sehingga akan tampak lebih jelas. Dan kemudian ada mikroskop elektron yang menggunakan pancaran elektron yang nantinya ketika terpapar pada suatu objek yang diamati akan lebih meningkatkan detail dan juga tajamnya di gambaran yang diperoleh. Kemudian, mikroskop cahaya juga memiliki beberapa komponen utama, di antaranya bagian kepala, kemudian bagian tubuh, dan juga bagian kaki atau bagian dasar. Kemudian komponen-komponen mikroskop cahaya di antaranya yaitu lensa okuler, lensa objektif, tabung lensa, revolver, meja objek atau meja preparat, hand grip, klip penjepit, diafragma, pemutar meja objek, pemutar klip penjepit, iluminator atau sebagai sumber cahaya, dan tombol daya listrik yang berada di bawah dasar mikroskop. Lensa okuler adalah lensa yang berada di bagian atas dan berfungsi untuk mengamati objek, di mana lensa okuler ini memiliki standar magnifikasi atau perbesaran objek sebesar 10 kali. Namun juga terdapat pilihan lain dari perbesarannya antara 5 kali hingga 30 kali. Kemudian lensa objektif adalah lensa yang merupakan lensa utama mikroskop yang langsung mengarah pada objek yang sedang diamati. Lensa objektif ini biasanya memiliki 3-4 pilihan lensa, dengan masing-masing lensa mempunyai kekuatan magnifikasi antara 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Kemudian tabung lensa berada di bawah lensa okuler yang berfungsi untuk menghubungkan antara dua lensa, yaitu antara lensa okuler dengan lensa objektif yang berada di bawahnya. Kemudian lensa objektif itu akan dirangkai pada suatu alat yang dinamakan dengan revolver lensa, di mana revolver juga berfungsi untuk merubah jenis lensa objektif yang akan digunakan dengan cara memutarnya ke arah kanan atau ke arah kiri sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya terdapat meja objek atau disebut juga meja preparat, di mana meja objek ini berfungsi untuk meletakkan objek atau preparat. Kemudian objek biasanya diletakkan pada kaca tertutup yang ditutup dengan kaca lainnya atau disebut dengan glass slide. Selanjutnya terdapat hand grip. Nah, hand grip ini berfungsi untuk mengangkat atau memindahkan mikroskop dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian ada klip penjepit objek, di mana klip penjepit objek ini berfungsi untuk menjepit atau menahan objek atau glass slide agar tidak bergeser akibat guncangan. Selanjutnya terdapat diafragma,
di mana diafragma ini berada di bawah meja objek dan berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke dalam objek. Kemudian ada pemutar meja objek. Nah, di mana pemutar meja objek ini berada di bawah lengan atau hand grip dari mikroskop. Di mana pemutar meja objek ini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan meja objek, yang berguna untuk mengatur fokus objek terhadap lensa objektif. Pengaturan meja objek terdiri dari dua jenis pemutar, yaitu pemutar kasar dan pemutar halus. Di mana pemutar kasar ini nanti akan menaikkan atau menurunkan meja objek secara cepat, dan pemutar halus sebaliknya akan menaikkan atau menurunkan meja objek secara perlahan-lahan atau secara halus. Selanjutnya terdapat pemutar klik penjepit objek, di mana pemutar klik penjepit objek ini berfungsi untuk menggeser objek dari arah kanan ke kiri atau depan belakang, yang berguna untuk memposisikan objek agar tepat di bawah lensa objektif yang sedang diamati. Kemudian ada iluminator, di mana iluminator atau iluminasi ini adalah lampu listrik yang menjadi sumber cahaya mikroskop yang berada di bawah meja objek, di mana iluminator ini dapat diatur sedemikian rupa, dapat diterangkan atau dapat diredupkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang terakhir adalah tombol power, di mana tombol power ini berfungsi untuk menyalakan arus listrik untuk menghidupkan iluminator dari mikroskop. Demikian penjelasan singkat mengenai komponen-komponen dari mikroskop cahaya. Semoga dapat menambah ilmu pengetahuan seputar ilmu biologi. Jangan lupa untuk klik subscribe pada channel ini. Baik, video sudah selesai diputar. Ada yang mau ditanyakan? Dulu saya tanya coba. Ada mau tanyakan nggak? Nggak ada, aman. Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, di meja kalian masing-masing kelompok sudah disediakan kotak yang di dalamnya adalah berisi mikroskop. Ya, mikroskopnya sama dengan yang sudah tadi kalian dengar penjelasannya, yaitu menggunakan mikroskop cahaya. Hanya bedanya mikroskop yang ada di meja kalian masing-masing ini adalah mikroskop cahaya yang pengumpulan cahayanya itu masih dengan menggunakan cermin. Gitu ya. Kalau yang tadi disampaikan itu ada bagian power on off, itu dia menggunakan cahaya listrik sehingga mudah untuk digunakan. Jadi tinggal mereka tekan tombol on-nya, cahayanya keluar gitu. Tapi kalau yang sekarang yang saat ini ada di meja kalian, ini adalah meja mikroskop dari mikroskop cahaya yang dia harus menggunakan cermin di bawahnya sebagai pengumpul cahaya. Boleh dibuka. Kemudian nanti akan ada yang namanya LKPD, yaitu lomba peserta didik, di mana pada lomba ini kalian nanti akan menyelesaikan apa aja hasil pengamatannya, dimulai dari nama anggota kelompok kalian. Tulis anggotanya nama lengkap, jangan nama panggilan ya. Jadi untuk dapat mengidentifikasi lebih mudah perlu nama lengkap kalian. Jadi nama lengkap, kemudian dibaca bagaimana alurnya, kemudian ada hasil pengamatannya, gitu ya. Ada hasil pengamatannya, ini nanti akan kalian isi sesuai dengan apa yang sudah kalian amati dan bagaimana kalian menyelesaikan bersama dengan kelompok, begitu. Kemudian yang terakhir nanti akan ada pertanyaan diskusi. Nah, namanya pertanyaan. Pertanyaan ini nanti kalian selesaikan secara berkelompok. Cara penyelesaiannya dengan cara berdiskusi bersama teman sekelompok. Boleh gabung dengan teman kelompok lain enggak? Karena ini diskusi kelompok kalian, berarti sesuai dengan kelompok masing-masing. Ada yang mau ditanyakan? Untuk arahannya sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, Ibu akan bagi sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat. Kalau ada pertanyaan, tanya aja.
Silakan boleh dibuka, boleh dikeluarkan. Kotaknya boleh ditaruh bawah, kotaknya untuk memudahkan kalian, kotaknya taruh bawah aja. Ini bagian ya ini tarik pelan-pelan, diambil kan bagian yang itu. Ya, kotaknya boleh ditaruh di ini sebelah kanan. Silakan memulai pengamatannya. Coba disamakan dulu sama ini. Dilihatkan dari samping. Nah, kira-kira gambar yang kamu tunjuk sebagai apa tadi kan? Ya, meja objek itu kira-kira ditaruh di mana? Yang ini. Nah, nanti meja objek yang mana? Ya. Itulah disesuaikan gambar kalau ini kotak ya. Meskipun sama gambar kotak.
Ini ada barangnya. Sekarang kira-kira yang banyak yang segini ini kalian cari ini yang digeser. Terus ini sudah apa yang diinginkan ya namanya ini apa? Ini iya. Ini
Iya, ini untuk yang ini. Kalau ini bentuknya untuk ini dulu deh yang paling apa itu? Sudah boleh lihat apa tadi. Kaki ya, ya. Di sini Katrol berarti. diisi dulu sampai hasil pengamatan dan selesai pengamatan sudah Oke, pengamatan sudah selesai. Silakan mikroskopnya dimasukkan kembali ke kotaknya. Ya. Dimasukkan lagi ke kotaknya. Hati-hati. Lesanya boleh diambil dulu kalau memang sekali dari bagiannya lensa okulernya bisa diambil dimasukkan supaya tidak terlalu tinggi.
tempat dulu. Ya, kalau sudah ditutup, tolong dikembalikan di tengah-tengah, nanti ibu yang menyimpan. Tengahnya ditaruh ya, tengahnya aja yang masuk. Ya, betul. Nah, gitu. Jangan dapir, Oke, kalau sudah selesai kita masukkan. Ini jeruk. Oke, sudah ya. Silakan fokus ke bagian KPD masing-masing. Untuk saat ini kalian sudah menyelesaikan pengamatan. Ibu ingin tahu hasil pengamatannya. Mungkin salah satu kelompok bisa mewakili terlebih dahulu. Ibu tunjuk atau maju? Ibu tunjuk aja kalau gitu. Yuk, kelompoknya sebelah sini. Nah, hasil pengamatannya bagaimana? Boleh cepat biar teman-temannya bilang. Nah, agak keras ya dia. Perhatikan hasil pengamatan dari sebutkan aja anggota kelompoknya. Hasil pengamatan dari kelompok anggota kelompok 1 Aditya Ramadhani, 2 Muhammad Dari Bangkara, 3 Muhammad Sambura, 4 Isriya, 5 Alimani Rasari, 6 Irma Febriati, 7 Zahra Rizka Ramadhani. Lensa okuler atau lensa pengintai, 2 tabung, 3 hand grip, 4 revolver, 5 Pilihkan aja biar teman-temannya. Nah, kembali kamu dari pinggir bahasanya. Nah, ditunjuk yang mana yang revolver, mana yang lensa okuler. 1 lensa okuler, 2 tabung, 3 revolver, 4 hand grip, 5 lensa objektif, 6 mikrometer, 7 diafragma, 8 enggak sih? Regulator, terakhir 1. Oke, teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Ada yang berbeda? Diperlihatkan ke teman-temannya dong. Ada yang berbeda nggak? Nggak ada, yakin, cek lagi. Ada. Oke, apa yang berbeda? Di bagian tabung, yang mana? Kalau punyamu yang mana tabungnya? Iya. Jadi, mana itu yang namanya tabung, mana yang okuler? Baik, kalau misalkan tabung, itu adalah yang menghubungkan bagian yang tadi ya,
yang bagian dari okuler. Okuler itu yang kacanya bisa kalian lepas tadi tuh. Ya. Bagian paling atas itu adalah okuler. Kemudian bagian yang kedua yang ini. Yang ini adalah tabungnya. Yang ini okulernya. Ini yang bagian ini. Ini adalah bagian paling atas okuler yang kalian bisa ambil. Nah, ketika kalian ambil, kalian pasang kan ada sebelum kalian pasang ada bagian yang memang ada tempatnya kan. Itu yang disebut dengan tabung. Tabung dari si okulernya. Kemudian revolver itu, nih tadi teman kalian juga sempat kasih tahu ibu ketika ibu salah memberi keterangan, ada teman revolver itu yang menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Betul. Jadi revolver itu adalah yang menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa yang berdekatan dengan meja objek. Gitu ya. Jadi yang ini betul adalah tabung dari lensa okuler. Itu ya. Ada yang berbeda lagi? Gak ada? Semuanya udah tahu? Yang lainnya sama? Yang bagian ini adalah mikrometer. Iya, mikrometer. Yang nanti dia akan membuat adanya pergerakan lebih lambat, lebih pelan dibandingkan dengan makrometer yang ada di atasnya. Gitu ya? Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Sudah? Oke, terima kasih ya Nak. Beri applause dulu untuk teman kita. Baik, karena jam kita sudah habis, sebelum Ibu menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau nanya dulu. Kalian pembelajaran pagi ini menurut kalian bagaimana? Ya. Seru, oke. Kalian besok mau ke les lagi atau ke kelas? Oke. Selain kalian merasa lebih nyaman di laboratorium, apa lagi yang kalian dapatkan untuk pagi hari ini? Ya, cara penggunaan alat, oke, boleh. Terus apa lagi? Bagian-bagian dari mikroskop udah tahu belum? Ya, minimal udah tahu. Ada kemungkinan kalau minggu depan kita ketemu lagi, kita akan ke laboratorium menggunakan prepasar, ya. Jadi persiapkan diri kalian. Nanti ibu yang akan mempersiapkan alatnya. Baik, untuk refleksi hari ini, terima kasih karena kalian sudah merasa lebih nyaman di laboratorium di kelas. Ya. Tugas. Karena sudah selesai pembelajaran, kalian juga dapat hasilnya, sudah ada diskusinya, penarikan kesimpulan sudah selesai. Tugasnya ibu minta yang pertama kalian membuat laporan, karena setiap kali pengamatan harus ada laporannya. Buat laporan, ya, laporannya disesuaikan, terserah kalian mau seperti apa, ya, maksudnya gimana Bu? Laporannya disesuaikan dengan gaya belajar kalian. Kalian lebih senang laporan tuh yang bentuknya kayak apa? Yang banyak gambarnya silahkan. Yang banyak tulisannya aja monggo. Mau yang pakai peta konsep aja silahkan. Bergantung kalian. Kalian lebih senang membuat laporan dalam bentuk apa? Ya, jadi disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing. Ada yang bingung? Gak ada? Aman ya berarti ya? Sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Kalian terserah, kalau kalian ada yang suka menggambar, lebih fokus ke gambar, mau buat laporannya dalam bentuk gambaran aja, ada bikin kayak model komik, mau buat silahkan ya, terserah aja. Kemudian itu yang pertama laporan, yang kedua adalah visual. Visual itu apa sih? Visual itu apa? Ya, visual itu dengan adanya penglihatan, ada gambarnya. Kan kalian sudah di hasil pengamatan ada gambarnya kan? Ibu minta kalian menggambar sesuai dengan keahlian kalian masing. Bu nggak bisa sama klub seperti itu.
sesuai keahlian kalian, semampu kalian membuat mikroskop versi kalian sendiri. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Gak ada ya? Yang terakhir ada auditori dengan kinestetik. Jadi yang ini nanti minta kalian buat, kalau yang namanya auditori berarti kita bisa mendengarkannya. Kalian menyampaikan hasil belajar kalian hari ini apa? Bisa dalam bentuk PowerPoint yang tadi kalian isi suara kalian begitu. Kayak yang tadi video yang pembelajaran yang sudah Ibu perlihatkan ke kalian. Itu kan tadi slide berjalan, kemudian ada suara dari si pembuat video. Kalian boleh menggabungkan keduanya atau mau sendiri-sendiri bikin video sendiri ngomongin tentang mikroskop, ataupun membuat PPT sekaligus ada pengisian suara dari kalian. Ya. Oke, Ibu permudah supaya kalian bisa menggabungkan ide-ide kalian. Silakan buat secara berkelompok untuk auditori dengan kinestetiknya. Tapi untuk laporannya buat secara individu karena itu kan sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Oke, ada yang mau ditanyakan? Gak ada, aman? Oke, kalau gak ada yang mau ditanyakan, inti dari pembelajaran kita hari ini adalah mengenal bagian-bagian dari mikroskop. Mulai dari lensa okuler, mulai dari tabungnya, mulai dari revolvernya, lensa objektif, meja preparat, penjepit, apalagi cerminnya atau kacanya, gagang pegangan atau apa tadi bilangnya, head? Iya, kemudian bagian dasar kaki atau dasar penyangga dari mikroskop. Jadi bagaimana fungsinya itu juga telah kita pelajari hari ini. Sehingga Ibu akan menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran yang kali ini sudah kalian dapatkan bisa bermanfaat, tidak hanya untuk hari ini selesai keluar dari laboratorium selesai enggak, tapi nanti minggu depan kita ketemu lagi bisa menggunakan dengan lebih baik lagi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di percakapan pasca observasi. Saya Erni Widyaningsih, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Pangkalan Lada, Bapak Ismail Marzuki selaku pengajar praktek, dan Ibu Eka Lestari selaku guru biologi dan prakarya di SMA Negeri 1 Pangkalan Lada. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pembelajaran di kelas yang dilaksanakan oleh Bu Eka Lestari. Ada beberapa pertanyaan untuk Bu Eka Lestari. Sudah siap ya, Ibu? Silakan. Pertanyaan pertama, Ibu, bagaimana perasaan Bu Eka Lestari pada saat dilaksanakan observasi di kelas? Untuk perasaan saya ketika diobservasi di kelas, yang pertama kalau gugup sudah pasti ya Bu, karena biasanya kan mengajar di kelas itu hanya ada saya dan peserta didik, tapi kali ini saya ditemani oleh Bu Erni selaku observator, sehingga mungkin saya merasa nanti khawatir, oh mungkin ada sesuatu yang kurang di pembelajaran saya, walaupun sebenarnya juga saya sadar bahwasanya setiap pembelajaran itu tidak ada yang sempurna, seperti itu. Baik, jadi Bu Eka pertama merasa Gugup, begitu. Terus tapi kalau untuk yang kedua Ibu, ini adalah hal yang membuat saya senang karena nantinya dari rekan saya bisa memberi masukan saran ketika ada sesuatu yang kurang, kemudian mungkin ada trik
atau sesuatu yang nanti bisa saya berikan kepada murid yang lebih berwarna lagi, mungkin saran dari Bu Erni selaku observer. Baik, jadi Bu Eka Lestari pertama merasa gugup, tapi di tahap berikutnya merasa senang karena bisa ada perbaikan di Iya, pembelajaran Bu betul. Eka. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Bu Eka, bisa ceritakan kembali Bu Eka langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilaksanakan oleh Bu Eka Lestari. Untuk pelaksanaan dari awal ya Bu ya, dari awal itu saya merencanakan pelaksanaan pembelajaran, pembuatan RPP, kemudian menentukan model yang digunakan apa, kemudian yang kedua pelaksanaannya, kemudian penilaiannya, kemudian nanti yang terakhir adalah tindak lanjutnya saya setelah rangkaian yang sudah saya lakukan. Baik, jadi Bu Eka Lestari sudah membuat RPP, kemudian melaksanakan dari RPP yang direncanakan Iya, tersebut, betul. kemudian melaksanakan penilaian, dan terakhir RTL ya Bu Iya. Eka Lestari. Pertanyaan selanjutnya Bu Eka, apa area pengembangan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Eka Lestari? Untuk area pengembangan sesuai dengan RPP yang dari awal ya Bu ya, yang pertama itu dari pengetahuan dulu. Jadi anak-anak itu dari pengetahuannya harapan saya bisa memahami dan kemudian mengetahui mikroskop itu ada bagian-bagiannya, serta bagian dari fungsi bagian-bagian dari fungsi tersebut itu apa tuh, supaya mereka lebih tahu. Kemudian dari keterampilan, dengan mereka sudah mengetahui bagian-bagian dari mikroskop, mereka bisa berani untuk menggunakan mikroskop, lebih terampil, lebih cakap dalam penggunaan mikroskop untuk nanti mengamati baik itu nanti preparat yang sudah jadi maupun preparat yang akan dibuat sendiri. Kemudian yang dari sikap ya, dengan adanya pembelajaran yang di laboratorium, harapannya mereka lebih disiplin, lebih mengerti bagaimana cara menahan diri untuk tidak memegang alat lain selain mikroskop begitu. Kemudian aspek dari bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap mikroskop yang sudah saya berikan di masing-masing kelompok. Itu beberapa sikap yang terlihat alhamdulillah. Baik, jadi ada 3 area pengembangan yang Iya. dilakukan oleh Bu Eka Lestari, yaitu di pengetahuan, kemudian di keterampilan, berikut dengan sikapnya. Baik Bu, apakah pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas itu Bu Eka Lestari mengalami kendala atau hambatan Bu Eka? Kalau kendala kemarin sempat terjadi ya Bu ya, mungkin Ibu juga sudah melihat secara langsung. Jadi dari 5 kelompok yang sudah dibentuk itu ada 1 kelompok yang memang terlihat itu ada aktivitas lain selain diskusi gitu. Jadi ada percakapan kecil, mungkin sedang mendiskusikan sesuatu yang saya juga tidak tahu apa gitu, sehingga membuat mungkin fokus dari kelompok tersebut itu terlihat masih kurang. Baik, jadi ada 1 kelompok yang kurang fokus, Ya, itu dianggap Bu Eka Lestari sebagai hambatan. Mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu Eka? Kalau dari pengamatan ada beberapa faktor ya Bu ya, mungkin ketika pembagian kelompok ternyata anak ini berada di kelompok yang memang sefrekuensi untuk berdiskusi di luar dari pembelajaran gitu. Jadi memang pembagian kelompok kan secara random, sehingga kita tidak tahu mana seperti apa nanti dia berteman dengan siapa gitu. Nah kebetulan kelompok kita adalah kelompok yang memang kebanyakan teman-teman yang di luar dari pembelajaran itu sering bersama seperti itu. Baik, Ya, terjadi percakapan. baik, Bu Eka. Jadi pas pada saat pembuatan kelompok itu random, mungkin dari gaya belajarnya dicampur ya Bu ya. Betul. Baik, pertanyaan selanjutnya. Menurut Bu Eka Lestari, solusi apa yang bisa Bu Eka Lestari untuk menghadapi atau memecahkan masalah yang dialami di pembelajaran di kelas Bu Eka? Kalau dari yang kemarin sudah terjadi, saya ambil mungkin sesuatu yang bisa saya rencanakan di
ke depan adalah yang pertama mungkin ketika nanti sudah masuk ke kelompok, saya lebih bisa membuat kelompok yang kalau bisa itu memecah beberapa anak yang memang notabene ketika di luar pembelajaran itu sering bersama gitu. Dengan harapan tidak terjadi percakapan di luar konteks pembelajaran. Kemudian yang kedua mungkin model pembelajaran tetap seperti yang sudah saya gunakan, masih menggunakan PPL, hanya saja mungkin saya lebih ke peningkatan KSE-nya Ibu. Mungkin nanti kalau mereka sudah setrian nggak fokus, bolehlah saya tambah-tambah masukkan ice breaking lain selain yang sudah kemarin saya lakukan gitu, supaya mereka fokusnya lebih bisa kembali lagi ke topik pembelajaran. Baik Bu, jadi Bu Eka memberikan solusi akan membentuk kelompok yang lebih interaktif lagi. Kemudian metode tetap dipertahankan, tapi KSE-nya ditingkatkan begitu ya Bu Eka. Baik Bu, kapan kira-kira Bu Eka Lestari akan melaksanakan perubahan itu? Secepatnya sih Bu. Insya Allah kalau memang sudah pembelajaran nanti sudah kembali seperti biasa, nanti sudah bisa diterapkan supaya lebih cepat juga perubahan terjadi pada anak-anak. Baik, kami tunggu pelaksanaan dari perubahan yang akan Bu Eka rencanakan agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan lebih baik dan memberikan pembelajaran di kelas yang terbaik untuk peserta didik, begitu Bu Eka. Baik, terima kasih Bu Eka Lestari atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya akan saya berikan kesempatan kepada Bapak Ismail Marzuki selaku pengajar praktek untuk menyampaikan umpan balik atau tanggapan dari observasi yang sudah saya lakukan. Silakan. Baik, terima kasih Bu Yanti selaku CTP dan Bu Eka selaku pengajar Jawa. Jadi saya kira sudah baik sekali dari hasil baik dari pra pelaksanaan maupun pasca. Di pasca ini Bu Yanti selaku CTP sudah melakukan diskusi menggunakan teknik coaching. Di situ tanpa disadari Bu Eka sudah istilahnya sudah mampu menemukan kendalanya, kemudian sudah menemukan solusinya tanpa dari Bu Erni ini memberikan harus begini, harus begitu, dan seterusnya. Nah, harapannya di observasi ini yang melahirkan sejawat ini bisa berlanjut secara berkala, yang penting konsisten, sehingga terjadi peningkatan dalam ujung-ujungnya dalam melayani anak-anak, dalam melayani pembelajaran maupun layanan dalam bimbingan konseling. Jadi harapannya nanti anak-anak bisa mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, begitu ya. Jadi sudah ditanya perasaan, kemudian apa yang terjadi pada saat pelaksanaan, kemudian kendalanya apa, terus kira-kira apa, dan seterusnya. Jadi saya kira ini hal yang baik. Jadi setiap kegiatan nanti kita berefleksi terus, karena betul tadi sampaikan Bu Eka, tidak ada yang sempurna. Jadi sangat baik apabila mendapatkan penilaian yang objektif. Kalau kita disuruh menilai diri sendiri, apakah bagaimana saya ngisi sendiri, mungkin kuesioner, angket, dan seterusnya, pasti subjektif, tetapi akan lebih bagus apabila ada orang lain, rekan, dan seterusnya. Itu akan membuat lebih objektif sehingga kita bisa semakin tambah baik dalam melaksanakan tugas. Mungkin seperti itu Bu Erni. Baik, terima kasih. Bu Suci selaku kepala sekolah akan memberikan tanggapan terhadap proses ini. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pak Ismail selaku pengajar praktik, Bu Erni selaku CGP, dan Bu Eka selaku rekan sejawat. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan buat saya ikut membersamai kegiatan pada hari ini, karena dari hasil kegiatan ini saya dapat melihat seberapa meningkatnya kualitas guru kami melalui penilaian rekan sejawat. Tentu saja bukan hanya dari rekan sejawat nantinya Pak, kita bisa juga meminta penilaian dari peserta
murid dan juga orang tua. Memang ada dalam tahapan tersebut ada 3 tahapan yang memang harus kita lakukan untuk salah satunya mungkin untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran guru-guru di sekolah melalui 3 penilaian tersebut. Dan tahapan yang dilakukan oleh Bu Ani tadi dari pra, kemudian saat pelaksanaan, kemudian pasca ini juga ternyata ada hasil yang positif yang diterima oleh Bu Eka selaku rekan sejawat yang mendapat pendampingan selama proses tersebut, dan saya berharap bukan hanya di Bu Eka saja, mungkin nanti bisa membantu juga rekan sejawat yang lainnya. Akhirnya kita semua sama-sama maju bersama, hebat selalu sebagaimana visi pendidikan dan pendidikan kita. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Baik, terima kasih banyak Bu Suci atas tanggapannya. Terima kasih Bapak Ismail Marzuki sudah memberikan umpan balik serta tanggapannya. Terima kasih juga Bu Eka Lestari sudah memberikan jawaban-jawaban terbaiknya pada pasca observasi hari ini. Demikian serangkaian kegiatan observasi sudah dilakukan mulai dari pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi. Semoga hasilnya bisa bermanfaat untuk Bu Eka Lestari dan kita di SMA Negeri 1 Pangalanan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.